Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat ngasik yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmat. Salawat salam selalu kita sampaikan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya buat kita semua di hadapan Allah. Sahabat ngasik yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian singkat kita tentang keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Kita mungkin tidak semua kita bacakan surah-surah itu, hanya beberapa memang yang sering kali dibaca oleh kita berkaitan sama keseharian kita. Juga karena keterbatasan waktu, episode ini memang tidak semua Al-Quran kita bacakan keutamaannya, dan mohon maaf. Sahabat ngasik yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan dan menyampaikan berkaitan sama keutamaan fadilah dari surah Al-Baqarah. Surah pertama dalam juz 1 dalam Al-Quran. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, ada beberapa fadilah keutamaan di surah Al-Baqarah yang barangkali diantaranya sudah kita ketahui bersama. Tapi ternyata ada beberapa juga sama seperti surah-surah lain, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq ataupun Al-Ikhlas, dan banyak keutamaan fadilah dalam hadis mengenai surah. Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah, di mana ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa suatu saat Rasulullah SAW mengangkat seorang anak muda yang belum cukup dewasa, tapi karena dia memiliki hafalan surah Al-Baqarah, maka Rasulullah menjadikan dia sebagai pimpinan pasukan ketika itu Rasulullah SAW hendak masuk dalam medan perang. Jadi memberi surah Al-Baqarah memberikan keutamaan pada siapapun yang menghafalnya. Ini yang pertama. Selanjutnya, fadilah surah Al-Baqarah adalah disebutkan dalam hadis suratul Baqarah sanamul Quran, bahwasannya surah Al-Baqarah itu adalah punduk atau bagian tertinggi dari Al-Quran. Ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Quran suratul Baqarah. Ya. Wa inna syaitan idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u kharaja minal baitil ladzi yaqra'u fi suratul Baqarah. Bahwasanya setan akan keluar dari sebuah rumah yang dimana penghuninya sering membaca suratul Baqarah. Nah, kita ingin tentang adem nyaman rumah kita, bacalah sering-sering surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah sanamul Quran, bagian tertinggi dari puncak punduk dari Al-Quran. Selanjutnya, keutamaan juga dari suratul Baqarah ada suratul Baqarah tariyatul syaitan, mengusir. Pertama tadi kalau sini baca dia tidak betah, ternyata ini juga memang bisa mengusir syaitan. Ini lewat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, bahwasanya syaitan itu akan keluar, pergi dari sebuah rumah yang dimana rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fadilah selanjutnya dari suratul Baqarah adalah bahwasanya Nabi suka sekali memanggil para sahabatnya sebagai sahabat-sahabat suratul Baqarah. Panggilan Nabi bagi mereka yang memiliki keutamaan, yang mereka memiliki hafalan, ini menunjukkan penghormatan Nabi pada siapa saja yang mencintai, yang membaca, yang hafal
pada surat Baqarah disebutnya sebagai para sahabat surat Al-Baqarah. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan pada suatu saat kelak ketika kita dikumpulkan Allah, baginda Rasulullah SAW memanggil kita sebagai sahabat surat Al-Baqarah. Kemudian fadilah dan keutamaan selanjutnya dari surat Al-Baqarah adalah bahwa ketika dibacakan surat Al-Baqarah tatanazzalul malaikah biqiraatiha, malaikat akan turun ketika surat Al-Baqarah ini dibacakan. Jadi kalau kita ingin merasakan ketentraman, ingin ditemani, ingin dibersanding dengan para malaikat, maka perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah. Wah, banyak sekali. Jangan itu motivasinya. Sesuatu yang ayat yang banyak pasti memiliki keutamaan. Apa motivasinya kita? Mana yang lebih hebat? Bersanding ditemani malaikat, atau kita karena banyaknya ayatnya kita menjadi tidak bersemangat? Sesuatu yang besar pasti juga ganjaran yang besar, ya. Nah, ini berdasarkan dari sahabat Asid bin Udair. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim bahwasanya malaikat turun, tatanazzal berarti banyak, berurutan, bisa ribuan malaikat turun menyaksikan, menemani orang-orang yang membaca suratul Baqarah. Dan dalam sebuah asar sahabat bahwasanya disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rutin membaca suratul Baqarah ini dalam setiap sholat subuhnya. Masya Allah, 280-an membaca suratul Baqarah dalam sholat. Kita memang mungkin tidak mampu, maka di luar sholat karena memiliki kepanjangan dan keluasan waktu, mari kita baca suratul Baqarah ini. Selanjutnya, fadilah dari suratul Baqarah adalah man qara'aha tujabiya tajan fil jannah. Siapa yang membacanya, maka Allah akan pakaikan kenakan mahkota saat di surga kelak. Mau? Masa tidak mau? Harus mau. Nah, inilah ganjaran. Sesuatu yang luar biasa, ganjaran juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita membaca surah-surah panjang dalam Al-Quran. Hadis ini disampaikan dari Abdurrahman bin Aswad, disebutkan man qara'a suratul Baqarah, man qara'a suratal Baqarah fi lailatin tujabiyata jan fil jannah. Wah, siapa saja yang membaca suratul Baqarah, maka dia akan dikenakan mahkota saat di surga. Asar ini, ini cerita asar, sanadnya sahih. Nah, kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, man qara'a fi lailatin, siapa saja yang membaca pada suatu malam surat Al-Baqarah, faqad aksara wa atyab, maka telah bertambah banyak kebaikannya, bertambah banyak keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Mari kita mulai melatih diri kita bersahabat dengan Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah, baginda Rasulullah SAW di hadapan Allah memanggil kita sebagai sahabat-sahabat suratul Baqarah, dan Allah akan mengenakan kita mahkota saat kita di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.